Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamka, mahasiswa pasca sarjana program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Makassar. Hari ini, tepatnya 1 Oktober 2021, saya akan sedikit menyampaikan tentang teori dan praktek konseling. Dalam teori dan praktek konseling ini, saya akan mencoba mengangkat sebuah kasus atau contoh kasus yang terjadi di lapangan. Ada salah seorang peserta didik atau siswa, taruhlah namanya Bacok. Ya, dia termasuk yang aktif, komunikatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, bukan hanya kepada sesama peserta didik, tetapi juga dengan para guru-gurunya yang ada di sekolah, beserta dengan orang-orang tua di luar sana. Jadi pada saat pulang sekolah, tiba-tiba saya melihat Baco ini berada pada suatu tempat bersama teman-temannya. Ya, awalnya tidak ada yang aneh, tetapi ketika saya mencoba memperhatikan, keanehan itu muncul. Kenapa? Karena Baco ini melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang peserta didik. Ya, taruhlah misalnya dia sementara merokok. Pada saat melihat, dia merasa kaget, namun saya pura-pura saja tidak tahu, pura-pura cuek. Kemudian saya tinggalkan tempat itu. Tapi keesokan harinya, pada saat di sekolah, saya mencoba mengajak dia untuk ke ruangan. Setelah masuk dalam ruangan, saya mengajak dia untuk duduk tenang. Saya berikan air putih, air minum, supaya ya mungkin sekitar 2-3 menit tidak ada pembicaraan. Artinya dia mungkin supaya dia agak merasa tenang. Nah, ketika saya melihat dia merasa tenang, saya mencoba memulai pembahasan. Dan kemudian yang pertama saya sampaikan adalah, Baco ini kelihatan gagah ya hari ini, saya lihat penampilannya juga semakin menarik, dan saya perhatikan belakang ini nih ada yang berbeda yang saya lihat. Tapi kira-kira apa ya yang berbeda itu? Si Baco ini mukanya semakin merah dan semakin gugup. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia menganggap bahwa saya melihat apa yang dilakukan kemarin. Ya. Kemudian saya kembali menyampaikan, mungkin ada yang ingin dicerita adik Baco. Ya, kemudian dia menyampaikan bahwa kemarin itu saya pernah lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, ya ambil buah-buahannya tetangga, orang-orang di. Setelah itu kami makan bersama. Nah, mungkin karena merasa asik dengan teman-teman, ya tiba-tiba saya ditawari rokok oleh teman-teman saya. Ya spontan juga saya langsung ambil. Ya itu penjelasan. Ambil kemudian merokok. Gitu. Mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi kronologinya. Ya seperti misalnya, kenapa memang harus mau ikut-ikut? Bukannya kau itu yang harusnya jadi contoh, harusnya jadi teladan, harusnya yang mengingatkan ke teman-temannya. Ataukah bisa tidak disampaikan secara detail kronologinya sehingga bisa sampai ke sana? Kemudian menyampaikan bahwa awalnya memang ada masalah di tataran keluarga. Ya, taruhlah orang tua saya tidak tahu apa masalahnya. Mungkin ada masalahnya di tempat kerja atau di tempat yang lainnya.
Tapi tiba-tiba kami sebagai seorang anak, yang artinya pada yang seharusnya butuh perhatian dan kasih sayang, tapi justru seolah-olah menjadi bulan-bulanan, menjadi pelampiasan masalah. Kami tidak tahu, yang pada akhirnya ikut depresi dan ikut stres dengan persoalan itu. Makanya saya keluar, pergi dengan teman-teman, dan menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini sudah bagian dari menghilangkan rasa jenuh saya, rasa stres saya. Kenapa pada saat ada masalah di keluarga justru mencari hal-hal yang tidak semestinya, atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya? Kenapa tidak bercerita, menyampaikan masalah ini kepada orang yang tepat? Nah, misalnya taruhlah saya sebagai guru, ini juga akan merusak masa depan kita kalau misalnya hari ini kita lakukan secara terus dan menerus. Nah, makanya saya ingin bertanya kepada kita, nah, ketika mengambil hak yang bukan haknya, melakukan hal-hal yang tidak semestinya sampai merokok dan segalanya, apakah dalam hati Anda itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, atau seperti apa yang Anda rasakan? Kemudian ada ini menyampaikan bahwa sebenarnya yang muncul dalam raut muka kami ya kelihatannya sih bahagia, karena yang ada tuh tertawa, bercanda dengan teman-teman. Tapi dalam hati saya itu sebenarnya bermasalah, bahkan dalam pikiran saya itu berkecamuk. Sehingga kalau ditanya apakah merasa nyaman, sebenarnya enggak. Cuman ini sebagai bentuk pelarian saya karena bosan, jenuh melihat masalah-masalah yang ada di rumah. Nah, mendengar penjelasan yang disampaikan Ade tersebut, ya saya kemudian mencoba untuk lebih membuka wawasan si Baco. Saya kemudian mencoba mengajak dia lebih terbuka lagi, menyampaikan bahwa Ade ini adalah aset yang sangat berharga. Ade ini adalah harapan bangsa, harapan masyarakat, harapan negara, dan harapan agama pada. Ya. Kenapa? Ya coba, di sekolah Ade ini orangnya komunikatif, aktif, jujur, bahkan bertanggung jawab. Nah, sifat ini sangat susah dimiliki oleh orang lain, sehingga sangat disayangkan ketika persoalan yang terjadi di rumah kemudian kita bawa ke lingkungan sosial yang kemudian berdampak negatif terhadap perkembangan kita. Ade ini kan sangat berpotensi, ya berpotensi jadi orang hebat, berpotensi jadi orang cerdas, itu sangat berpotensi. Maka dari itu Ade saya sarankan, dan kali kalau misalnya ada masalah seperti ini, masalah yang sama, itu harus banyak bercerita dengan orang yang bisa dipercaya. Semisal siapa? Ya, misal yang bisa dipercaya, atau orang-orang yang kemudian bisa mengajak Anda untuk keluar dari masalah itu. Sekalipun itu sangat berat, tetapi ingat, jangan sampai masa depan kita itu rusak, hancur hanya karena persoalan-persoalan yang bukan menjadi persoalan kita. Ya, kita mencoba berpositif thinking saja lah dengan orang tua kita misalnya. Nggak mungkin kita berpikir ya, mungkin orang tua saya lagi pusing, mungkin orang tua saya lagi depresi atau lagi masalah, sehingga perlakuan yang selama ini saya dapatkan terjadi. Nah, seperti itu saja. Nah, jadi saran saya untuk adik-adik, kalau kita menganggap bahwa yang kita lakukan kemarin itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, ya ditinggalkan saja. Mending adik banyak belajar sehingga bisa memperbaiki pelajaran-pelajaran yang tertinggal, atau lebih bisa memaksimalkan komunikasi dengan semua. Oke adik, jadi tetap semangat, dan yang terpenting juga jangan lupa berdoa kepada Allah dan doakan yang terbaik orang tua tak. Kemudian yang terpenting ya tetap belajar dan tetap semangat, karena yakin kita ini adalah aset yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Jadi jaga dan
tetap rawat potensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.